memikirnya, bingung-bingung ku memikirnya. Pernah saban, perhabiban, pendawiran, perhabiban. Banyak yang cinta Habib, tapi Habib makin burak. Banyak yang cinta Habib, tapi Habib makin rungkat. Bingung-bingung ku memikirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini konten rada serius ya, karena Pak Haji Rhoma Irama mengucapkan 2 kalimat syahadat terhadap rangkaian polemik nasab yang beliau salah satunya pelopori pula. Dan pada akhirnya, coba dengarkan, ini hasil kesimpulan Rhoma Irama. Masuk akal. Inilah barangkali teman-teman saudara-saudara kita dari para muhibbin ya, terkontaminasi oleh hadis ini yang selalu didengung-dengungkan oleh mereka, sehingga pimpinan mereka mengatakan siapapun yang baca Quran, yang beriman Al-Quran, tapi kalau tidak cinta kepada habaib, sesat. Bagaimana status ulama? Ya, al-ulama warathatul anbiya. Terus bagaimana habaib? Ikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib ahlul bait Nabi, ente juga sesat. Karena hadis tadi mengatakan kalau kau berpegang kepada keduanya tidak akan sesat. Karena mereka menafsirkan bahwa yang kedua itu adalah turunan Nabi, maka mereka berani mengatakan yang tidak cinta Ba'alawi walaupun memegang Al-Quran dia sesat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya mungkin hal ini yang membuat kita para muhibbin begitu tunduk kepada yang katanya turunan Nabi. Jangankan turunan yang palsu, keturunan asli pun tidak itu yang dimaksud Nabi. Kitab Allah wa sunnati, bukan dzurriyyati. Nah, kira-kira hal ini yang membuat kadang-kadang maksud saya yang membuat para muhibbin begitu tunduk patuh kepada para Ba'alawi. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fasara al-Qur'an wal hadits bi ra'yi falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa menafsirkan Al-Quran dan hadis sesuai dengan kepalanya sendiri, kehendaknya sendiri, kepentingannya sendiri, maka sama saja dengan memesan tempat di neraka. Nah, semoga dengan penjelasan Quran tadi menjadi jelas siapa Ahlul Bait, siapa yang harus dicintai oleh kita semuanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana tadi Allah perintahkan, kalau ada perselisihan di antara kamu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kita sudah membahas tadi masalah siapa Ahlul Bait, siapa turunan Nabi dari Al-Quran. Sekarang kita lihat hadis Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-jannatu lil muttaqina walau kana 'abdan habasyian, wan naru lil 'asina walau kana sayyidan quraisyan hashimian." Surga itu buat orang yang bertakwa, walaupun dia budak dari bangsa Habsyi. Contohnya Bilal bin Rabah, bahwa Rasulullah menyatakan bahwa Bilal adalah ahli surga, padahal dia budak. Wan naru lil asina walau kana sayyidan quraisyan hashimian. Dan neraka itu buat orang-orang yang berdosa, yang ahli maksiat, walaupun dia Sayyid Quraisy dan Hashim, Bani Hashim. Yaitu Bani Rasulullah. Dan Al-Quran pun telah menjelaskan secara gamblang bahwa keluarga Nabi kalau tidak bertakwa tidak akan masuk surga. Contohnya anak Nabi Nuh, Kan'an, masuk neraka. Pamannya Nabi Muhammad SAW pun masuk neraka, padahal pamannya Nabi. Allah telah begitu gamblang
menjelaskan dalam Al-Quran Al-Karim bahwa Al-Islam dinul adil, agama yang adil, karena Allah Maha Adil. Rasulullah adalah Rasul yang demokratis, bukan nepotisme. Begitulah Islam, agama yang lurus, yang adil. Inna akramakum indallah atqakum. Dari bangsa manapun, dari turunan siapapun, kalau mau bertakwa, kamulah yang mulia. Dibandingkan apabila kamu keturunan Nabi, tapi tidak bertakwa, kamu akan lebih rendah daripada budak-budak dari bangsa Habsyi yang bertakwa. Nah, itulah siapa Ahlul Bait. Bagaimana kita harus mencintai keturunan Nabi. Nah, kemudian dengan adanya polemik ini, maka saya akan mengatakan bahwa mulai saat ini dengan dasar-dasar Al-Quran wal Hadis tadi, dan dengan dibantu dengan data-data ilmiah dari sisi ilmu nasab, dari sisi ilmu filologi, dari sisi ilmu DNA, maka saya hari ini Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, cukup ya kelanjutannya. Namun demikian kita tetap menghormati, mencintai mereka, tetapi sebagai sesama umat baginda Nabi, sebagai sesama umat manusia. Itu akhir kesimpulan Rhoma Irama setelah mendapatkan banyak pencerahan dari berbagai pihak. Rasional loh. Apa yang digugat oleh Kiai Imad itu rasional. Ya, kebenaran disandarkan pada dalil yang jelas. Jadi mohon jangan ditanggapi dengan emosional. Saya yakin mereka dari kaum Ba'alawi pun tidak bisa menunjukkan benar-benar manuskrip yang menunjukkan bahwa memang Ubaidillah itu sebagai anak Ahmad bin Isa al-Muhajir, manuskrip dari abad keempat. Maka sesungguhnya dari mereka bohong kalau mengatakan hakul yakin sebagai zuriyah Nabi. Apalagi sekarang ketika ada yang menggugat, pastilah ada setitik cahaya di dalam hatinya. Kalau kemudian tertutup dengan ego, tertutup dengan udah terlalu lama mereka ngaku sebagai cucu Nabi, yakinilah, sadarilah bahwa Anda tidak akan betah terus hidup di dalam kepalsuan, atau setidaknya sesuatu yang masih belum diyakini 100% adanya seperti itu. Ya, ini kado 17 Agustus 2024. Hati-hati ya, jangan memframing ini intelijen hitam. Jangan memframing bahwa ini bagian daripada proses pemecah belahan umat, pengadu dombaan umat baginda Nabi. Jangan. Mohon. Jangan mau diprovokasi dengan kalimat-kalimat itu oleh kelompok-kelompok Habib Ba'alawi. Jangan mau. Jangan mau. Berat loh. Rhoma Irama sampai mengatakan hakul yakin. Diucapkan dulu syahadat sebelumnya. Berat itu. Beliau sudah tua. Apa coba kepentingannya? Selain daripada ingin mengabarkan bahwa apa yang diyakininya adalah kebenaran. Cuma itu pegangannya. Gak mungkin Rhoma kemudian misal tahu bahwa ini adalah bagian daripada strategi intelijen hitam untuk memecah belah umat Islam, untuk mengadu domba umat Islam.
Lalu Roma masuk ke dalamnya dan mengatakan secara hakul yakin bahwa Habib Alawi bukan duriah Nabi. Gak mungkin. Secara umur beliau sudah tua. Dan Rizik Syihab pun pernah mengatakan bahwa Roma itu adalah orang baik. Gitu loh. Jujur, saya banyak yang tidak sepakatnya kepada Roma. Tetapi khusus untuk urusan ini, saya sepakat. Kenapa? Karena sandarannya jelas, Pak. Dalil yang bisa dipertanggungjawabkan di dunia juga di akhirat. Di dunia maksudnya manuskrip. Di akhirat ya nanti kita akan lihat. Nggak bisa ada orang yang sekarang membuktikan di akhirat kebenarannya seperti apa. Tetapi kan syarat-syarat untuk mengatakan secara hakul yakin di dunia pun sudah kelihatan. Apa-apa sih syaratnya? Sehingga mengatakan hakul yakin bahwa mereka bukan dzurriyyah Nabi. Jelas sandarannya. Ahli nasab, ahli DNA, ahli filologi itu cukup kuat. Bagian daripada medan ijtihadiyah. Kalaupun salah, itu tetap bakal mendapatkan ganjaran. Tidak akan mendapatkan sisaan. Kecuali Roma mengatakan secara hakul yakin bahwa Habib Alawi bukan dzurriyyah Nabi tanpa sandaran yang jelas. Hanya disandarkan pada emosional, hanya disandarkan pada kebencian, hanya disandarkan pada motif-motif jahat, ingin mengadu domba umat baginda Nabi. Tetapi kalau motifnya benar-benar ilmiah, disandarkan pada dalil-dalil yang jelas, disandarkan pada dalil-dalil yang kuat, kalaupun pada akhirnya nanti satu kali lagi di hadapan Allah, apa yang disampaikan, apa yang diyakini oleh Kiai Imad dan kawan-kawannya, oleh Roma Irama dan yang lainnya, itu adalah kesalahan, maka tetap akan mendapatkan ganjaran, saudara. Karena sandarannya jelas. Itu loh maksudnya. Ini ranah ilmiah. Ranah ilmiah. Bisa dipertanggungjawabkan di dunia juga di akhirat. Kalaupun kemudian disidangkan, saya yakin pihak Kiai Imad dan kawan-kawannya siap disidangkan di ruangan yang mana, diuji oleh siapa, siap, saudara. Karena bukan kebencian. Kalau kebencian, kalau kemudian sandarannya provokasi, kalau sandarannya ingin memecah belah, nggak mungkin mereka akan siap untuk mengadu data, mengadu dalil dan lain sebagainya. Tetapi kalau siap, ahli genetik siap kok. Dr. Sugeng bahkan terang-terangan ngomong, yuk di mana, di ruang akademik yang mana, asal benar-benar yang mengujinya, ya. Prof. Manachem Ali, urusan filologi, siap beliau tuh. Jadi sandarannya jelas. Dan yang paling saya suka itu, beliau mempreteli satu persatu doktrin-doktrin habaib yang memang sedari dulu kita selalu kritik itu. Termasuk hadis Nabi yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu mewariskan dua hal. Kitab Allah wa itrati ahli baiti. Sebagian yang ngomong itu. Kemudian yang lain, hadis yang lain, kitabullah wa sunnati rasulih. Nah, Ahlul Bait pun ini menjadi perdebatan dan sudah dikupas secara tuntas oleh Roma. Bukan dzurriyyah Nabi Ahlul Bait itu. Bukan dzurriyyah Nabi, saudara. Kalaupun benar mereka dzurriyyah Nabi, kita harus mengatakan secara tegas bahwa mereka itu tidak menjamin kita mengikutinya akan benar. Kalau benar dzurriyyah Nabi, apalagi palsu sebagai dzurriyyah Nabi. Ya, maka pernyataan Pak Taufik Al-Syegab yang mengatakan bahwa siapa orang Islam yang mengikuti Al-Quran tetapi tidak ikut Habib, itu akan tersesat. Justru itu adalah statement yang menyesatkan. Masuk dalam kategori man fassarul Qur'ana bi ra'yihi. Saudara, begitu. Fal yatabawa maq'adahu minan nar. Begitu ya. Terima kasih Roma Irama telah berani menegaskan. Karena bisa dipertanggungjawabkan.
Mau benar atau salah di hadapan Allah, yakin tidak akan mendapatkan dosa. Sandarannya jelas soalnya. Begitu ya, yakin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.